pengen inilah ya membedah kepada seluruh pemirsa. Nanti satu persatu saya perkenalkan, dan tentunya harapan satu, mari kita bareng-bareng membangun desa agar desa mempunyai sebuah kemajuan kemandirian. Apa benar sih desa Pegunungan seperti apa? Kita kan kata-kata nggak tahu, kita cuma lihat potretnya aja gitu, beritanya, tapi di sini kami hadir akan mengulas secara utuh. Untuk itu saya sendiri Imanuddin sebagai host di TV Desa akan menghantarkan seluruh pemirsa belajar tentang bagaimana sebuah desa yang namanya Desa Pegunungan berada di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Tengah. Ini menarik sekali karena hadir beberapa perlu kita beri pesan. Untuk itu silakan Bapak silakan. Terima kasih Mas Iman. Perkenalkan, nama saya Pak Minarto. Kebetulan saya perangkat desa di Desa Pegunungan dan juga kebetulan menjadi salah satu pengurus Pokdarwis Desa Wisata Pegunungan. Oke, terima kasih Pak Win, dan saya tegas beliau adalah perangkat desa gitu. Jadi kalau itu saya pemerintah Pak sini yang bisa ngendaliin duit nih katanya. Silakan Pak, di sampingnya Bapak. Perkenalkan, nama saya Nanang, selaku Ketua RT 02 RW 01 Desa Pegunungan. Oke, berarti ini Pak Nanang udah berapa lama jadi ketua RT Pak? Ya, hampir 3 ya. 3 tahun, berarti nanti bentar lagi dapatnya udah pensiun. Dapat anugerah juga nanti. Dapat anugerah gitu. Oh silakan Pak, nih Bapak ada. Ya, perkenalkan, nama saya Sutisno selaku pengelola Pokja Buah Naga, khususnya di Desa Wisata Pegunungan, yang alhamdulillah seperti ini adanya. Oke, terima kasih nih Pak Tisno ini. Saya perkenalkan diri saya bahwa saat ini saya berada di area kebun Buah Naga gitu ya. Ini adalah spot, salah satu spot dari Desa Wisata Pegunungan, dan seperti saya tadi jelaskan adalah Pak Tisno yang mengelola. Dia adalah juragannya ini. Soalnya nanti kalau saya mohon kalau ke Pegunungan ya harus ke sini, kalau nggak ke sini rugi gitu. Nanti nggak ketemu sama Pak Tisno, masalahnya bukan Buah Naga ya, tapi Pak Tisno nya gitu. Oke, gini Pak, saya makasih sekali atas perkenalan ini. Saya pengen ngerti gitu. Gimana sih caranya gitu ya? Pegunungan saya lihat desanya berimpitan dengan wilayah kota gitu ya. Karena setahu saya itu udah jorok banget lah dengan kantor kecamatan. Tapi di sisi lain, di sini di sebelah selatan, di selatan lebih lah ya, katanya masih ada pertanian lahan gitu. Nampaknya jalannya pun masih asli, jalan desa gitu, belum apa namanya ya mungkin di aspal atau apa, ini kan perlu sentuh-sentuhan gitu. Mungkin dari Pak Win ataupun nanti kita los-los aja Pak, siapa yang memberikan penguatan, satu silakan. Monggo dari Pak Win, ceritanya gimana di Pegunungan seperti ini? Kalau awal berdirinya Desa Wisata sebenarnya sih apa ya, kita berawal ngobrol dengan Pak Warno, kasih pembangunan di Kecamatan Banyumas. Pak Warno. Tahun 2020-an, makanya waktu itu kan lagi rame-ramenya nih lokal wisata, tempat wisata di desa itu. Berarti 2020 lagi ada COVID kan? Iya, awalnya memang seperti itu. Awalnya memang pas ada COVID di sini, kan mau buat tempat wisata sebagainya, tapi karena ternyata tidak tahun kan. Jadi pikir tempat wisata di desa, kita mikirnya karena COVID. Tapi ternyata di tahun berikutnya kita koordinasi lebih lanjut, Pak Warno itu menyarankan komunikasi ke dinas terkait. Ini di akhirnya di tahun 2021 awal kita mulai melakukan pemetaan potensi dengan dibimbing dari dinas pariwisata terkait untuk mengapa apa sih potensinya di Pegunungan. Karena kan kalau dilihat dari warga Pegunungan ini, Pegunungan nggak punya potensi. Banyak kan mungkin ke pasar ya Pak ya, Iya, pedagang lah ya. Ada nopia wis umum, ya kan, ada kebun buah naga wis umum, kan itu bukan potensi menurut kita kan seperti itu. Tapi ternyata setelah ada pendampingan pemetaan potensi wilayah dari dinas, malah
itu potensi yang bisa dijual untuk menjadi daya tarik salah satu wisata seperti itu. Karena itu udah ada duluan gitu ya. Dari duluan gitu, yaitu memang pekerjaan keseharian masyarakat sebenarnya kan. Pengrajin obyamino, ada yang punya gamelan, ada pengrajin batik, ya kan, ada petani buah naga, itu kan sudah ada duluan ya. Cuma mereka masing-masing ada yang Belum ada yang ngetel gitu lah ya. ada yang ngetel. Setelah pemetaan, laporan terus kita kumpul balik Pemdes. Itu malah menjadi potensi besar. Tapi kita juga bingung awalnya. Kalau pegawai biasa kan ada potensi besar wisata ya. Tapi karena memang itu menjadi acara terpenting, akhirnya Pemdes pun menganggarkan alokasi untuk pelatihan pada tahap Pemdesnya. ya anggarannya seperti itu. Dengan mengundang semua unsur masyarakat. Jadi kumpulin dulu. Semua ya betul. Kita waktu itu mengumpulkan 40 orang untuk pelatihan awal tentang rencana pembentukan desa wisata ini. Dari BPD, dari Pemdes, dari unsur RT, dari pelaku usaha yang ada yang menjadi salah satu daya tarik tadi ya kan. Terus semuanya pokoknya dilibatkan. Karang Taruna, PKK, dan sebagainya. 40 orang terkumpul. Kita ada pelatihan melalui bimbingan dari dinas terkait. Ada kurang lebih 3 kali pertemuan. Itu 40 itu dibagi oh RT-nya Pak Nanang sekian ya sekian gitu. Enggak, intinya yang punya potensi. Perwakilan bukan masalah RT-nya dibagi, tapi gitu. perwakilan kelembagaan. Oh. Jadi semua lembaga itu ada yang masuk dalam proses awal. BPD 2 orang. Kayak orang tuh caretaker-nya lah gitu Iya, ya. betul. Iya. BPD 2 orang, Pemdes 4 orang, RT ada, PKK ada, Karang Taruna, dan pelaku pekerja-pekerja tadi saya sampaikan. Semua kumpul 13 kalau nggak salah 13 pertemuan. Endingnya kita melakukan studi tiru ke Jogja, ke Magelang. Oh di Magelang. Ya, di desa Candirejo. Kabupaten Magelang ya. Magelang, ya. Muntilan lah Muntilan. Borobudur. Oh, Borobudur, ya. Setelah kita mengadakan studi tiru ke sana, kita malah bingung lagi. Candirejo dengan potensi seperti itu bisa punya PAD ke desa rata-rata di atas 1 M per tahun. Padahal Pekunden menurut kita lagi, Iya. menurut kita lebih bagus dibanding Candirejo dengan potensi yang ada. Cuma memang kita baru ya kan, baru mau memulai. Enggak itu dipilihnya ke sana. Itu instruksi dari atau arahan dari dinas juga. Mungkin melihat potensi yang ada ya. Oh berdasarkan dari pemetaan mungkin oh sifat di sini gitu. Iya. Pekunden punya potensi sama dengan Candirejo yang sebenarnya akhirnya diarah. Pekunden studi banding kemarin Candirejo. Kesan banyak kayak pakai waktu itu ya. Pekunden lebih apik lah kan seperti itu akhir dengan PD-nya seperti itu pulang dari Candirejo. Pekunden bagus. Tambah semangat. Potensinya gitu ya, ada potensi yang ada di banding Candirejo. Karena di sana gamelan hanya umah biasa, di ruang tamu hanya gamelan yang main pun anak-anak. Di sini kita punya gamelan yang mewah Pak. Iya kan. Terus di sana ada selondoh yang pemandu lokalnya pun ibu-ibu hanya satu rumah 1 orang. Iya kan. Kita punya Minonobia, punya Mangleng dengan potensi yang lebih dari itu. Jadi akhirnya setelah pulang dari Candirejo kita kumpul lagi sepakat, ya kan. Kita mau buat desa wisata, mau membuat atau menyusun pengumpulan Pokdadwis dan mau minta surat untuk launching. Akhirnya di awal 2021 sampai yang akhir kita alhamdulillah bisa launching di Desember 2021. Meresmikan desa. Jadi proses memang 2020 awal kita sudah mulai tapi terpending karena COVID. 2021 awal mulai ada pelatihan dengan super agak. Berarti oleh Pak Bupati langsung launching gitu. Iya di Desember 2020. Jadi SK desa kan harus bupati, kalau SK Pokdes dari kepala Direktorat. Berarti sekarang dua-duanya udah dapat sudah. Dengan hasil benar kita masih rintisan. Makanya memang kita juara 2-nya pun kategori rintisan. Ya terima kasih nih Pak Bin, ini menarik sekali ini kan maksudnya gini dengan masyarakatnya ke sana kumpul bareng gitu ya setelah ke sana itu ada ngasih pandangan yang udah baik lah benar mau urusannya aku gitu ada kayak gitu nggak Pak? Pada awalnya sih memang ada ada rasa gitu ya. Pada awalnya memang ada warga masyarakat yang pesimis ya. Seperti itu. Tapi Pokdadwis luar biasa. Sama Pokja itu
akhirnya tahun anugerah yang Jawa Tengah tahun berapa? 2022. 2022 itu ya, juara satu tingkat provinsi. Wah di situ baru Mulai ya, baru ada warganya kerasa itu gitu. udah pada oh Optimis. ini loh bagus, berarti ini kok juara ya. Nah akhirnya kan dari segi kebersihan, dari segi apa kita udah penting sekali sih Pak, dan kebersihan itu kan ada tamu kotor kan udah Mulai dari iya, situ ya, mulai rasa dan itu ya. masuk setiap RT kita ada paguyuban ya kita menyengkuyung program desa wisata juga ada seminggu apa 1 bulan sekali lah kerja bakti seperti itu Sampai sekarang. sampai sekarang itu kerja bakti contoh pasang layur itu Layur, seperti itu. Nah, terus kalau yang tadi ini sampahnya di mana? Sampah kita punya bank sampah. Oh ada. Tiga desa di sini bank sampah. Kebetulan saya sendiri ketuanya. Satu desa satu atau seperkadus? Sementara ini satu kardus. Satu kardus ya. Ini nggak nutup kemungkinan buat ke satu desa sama ke desa lain kalau mau menabung sampah silakan. sampah yang anorganik yang plastik. Oh yang itu yang ditampung. Kalau yang organik Yang enggak? organik Yang kita organik kebanyakan sementara belum. pas pada ini yang punya tanah bikin rorak. Oh bikin lubang-lubang Nah, sendiri nanti. gitu. Ada nggak edukasi dari DLH ataupun dari kecamatan itu? Ada. Kan kalau kita lihat di tempat-tempat wisata itu kan dibuat pembuangan gitu terus nanti dikasih kayak eco enzim namanya. Dia ada itu. Ada gitu ya. Namanya itu kompos bag ya. Jadi, Oh, kompos bag. Iya, kompos bag itu dari tiap rumah yang menabung itu yang organiknya taruh situ nanti dikasih bahan apa pada namanya itu Cairan. cairan itu ya. ya. Buat bikin komposnya itu nanti kan berapa bulan agak banyak baru di panen istilahnya bisa dijual Berarti udah udah dapat karena kan gini loh Pak masalahnya masa nggak gini ketika kemarin ini aneh kayak gitu kan ternyata di sini Pak Tisno Iya. mau ya gitu ya. dimanfaatkan sih ini ya organ cuma pupuk. Kalau tingkatan besar kan bikin bubur sampah itu kan yang harus tempatnya yang luas sama mesin olahannya belum berat Pak kalau itu organik itu berat. padahal itu kita udah apa belajar kemana tuh kemarin ya yang margot Apa peringan? pemeringan yang margot itu belajar di sana. Bu, Ini mantan pacar saya. Oh iya ya Allah. Saking cintanya tuh. Monggo Bu. Oke. Oke. Gini Pak. Ini kan tadi apa sih yang didapatkan dari pemerintah desa? Kan ini udah itu ada permen kegiatan, ada persampahan, ada RT gitu. Kadang-kadang pemerintah desa turun nggak misalnya, oh Pak Kadus gitu. Oh ini pertemuannya tempatnya Pak Nana. Oh, ini ada informasi bagus dari desa ke sana ya. Kayak gitu nggak Pak? oh itu tiap bulan. Oh tiap bulan? Tiap bulan. Rajin loh gitu. Iya, tiap bulan pasti informasi dari desa kita masuk dan kita ke warga itu pasti sampai. Berarti langsung dari pemerintah desa. Iya. Kan kadang-kadang sekarang kan zamannya kan pakai WA ya Pak. Ah. Di WA lah gitu loh ya. Kalau surat aja lah gitu. Kalau seperti itu Desa Pekundet tiap pertemuan bulan rutin ada. lembaga setiap tanggal 5. Oh gitu. Terus mulai tanggal 7 di setiap RT. Jadi untuk kepanjangan tangan nanti per RT yang menyampaikan ke warga. Oh. Ya, jadi Pak Kades ada yang Pak Kadus. Sudah rutin. Baik itu lembaganya diundang ke desa atau desa ke turun ke Lembaga diundang ke desa setelah tanggal 5. tanggal 5. Pasti ada itu. Pasti. Setelah tanggal 7 sampai tanggal 14 giliran. Setiap RT ada pertemuan dengan warga, Manggil. perwakilan perangkat atau Pak Kades ikut turun. Kalaupun misalnya ada kebutuhannya, oh ini harus Pak Kades, itu nggak apa-apa ya? Oh, gitu. Oh gini Pak Tisno nih nyambung kita ada apa namanya hasil dari composting itu ya ke Pak Tisno. Itu seperti Pak Tisno tani itu emang udah lama atau emang aku habis dari pulang dari Magelang buat naga dong gitu loh Pak. Ya gini Mas, untuk masalah buah naga ini saat ini emang sudah berumur 6 tahun nanti per Oktober. Jadi kalau Pokdadis kan baru berumur 3 tahun. Nah, berarti kan ya emang muncul tujuan buah naga. Dan untuk tanaman buah naga ini saya terinspirasi sama teman yang berada di Banyuwangi.
Nah, terus saya ke sana dan saya ibaratnya ya mencari ilmu, terus saya praktekkan di sini. Alhamdulillah seperti ini hasilnya. Lah ini berarti bonanya di Banyuwangi. Ya, ini bibitan langsung daripada teman saya yang di Banyuwangi, sekaligus bagaimana cara memelihara, memupuk, bagaimana saya bawa pulang ke sini, saya praktekkan. Berarti Bapak di sana sekolah dulu atau langsung kalau orang itu jadi ini ya apa jadi asistennya lah gitu ya Pak. Jadi Sampai berapa bulan di sana? Cuma 1 minggu. 1 minggu. Alhamdulillah dengan waktu 1 minggu ilmu sudah keserap itu. Saya praktekkan di sini. Suhunya naga nih kalau kayak gini. Bahaya nih Rek. Ya alhamdulillah buah naga kami emang punya keunggulan Mas. Jadi lebih Apa itu? Lebih manis. dibandingkan buah naga. Gede nggak? Ya untuk masalah besar Hah? ya emang kami itu secara perawatan secara alamiah nggak pakai kimia untuk gitu? membesar, apalagi untuk pupuk-pupuk kimia itu kami Hindari. nggak pakai. Sama untuk masalah pestisida kami malah sama sekali nggak pakai. Nah, terus kalau kayak gitu ada nggak Pak peran dari penyuluh pertanian di Kecamatan kan ada gitu? Kalau untuk Kesini datang gitu ngedukasi. awalnya emang yang dari dinas pertanian dinas terkait ya turun ke sini lah. Oh, turun. Ya itu juga Observasi lah ya, Iya. apa sih yang kurang gitu Kasih gitu. bimbingan, terus kasih support, terutama dari kepala dinasnya di kabupaten juga sering ke sini. Jangan-jangan Pak Dinasnya juga nyupport ini loh ada apa namanya buah naga coba Pak Tisno gitu itu nggak ada nggak Pak? Ya emang dari buah naga ini sering sekali dikasih anak-anak karena emang kalau menurut saya yang namanya desa wisata di Pokuden itu semuanya edukasi semua. Jadi menurut pengertian kami itu edukasi adalah pembelajaran. Jadi kasih dasar kepada anak-anak terutama bagaimana cara metik naga, terus saya kami ajari karena yang soalnya yang namanya anak sekarang kan taunya makan. Jadi, Kalau pembibitan iya. iya. Kalau untuk masalah pembibitan memang kami siap dan ya, insya Allah dengan bibit yang baik seperti arahan daripada teman saya yang di Banyuwangi 6 bulan saja sudah produksi Mas. Bener berarti ini. Ya, itu 6 bulan sudah produksi. Terus ini kemarin 1 tahun yang saya amati itu berhenti cuma 2 bulan. 2 bulan itu untuk masa dulu tumbuh tunas-tunas baru. Nah ini sudah mulai lagi ada tahap-tahapannya. Kalau menurut saya ini malah sudah 5 tahapan nanti yang siap panen kayak gitu. Kira-kira ini ada berapa apa namanya itu Pak? Kalau itu namanya apa Pak? Kalau satu satuan banyak banget Rumpun. Rumpun ada 100 gitu. Nah ini emang untuk jarak tanam itu sesuai dari hasilnya di sana juga 2 kali 3 yang dikandung maksud supaya sinar matahari itu tembus kemana-mana. Dengan cara itu ya alhamdulillah seperti itu hasilnya. Betul Pak saya betul ada lampu-lampu banyak banget. Nah untuk lampu-lampu ini emang ini untuk merangsang daripada tumbuhnya bunga di saat secara umum tidak berbunga. Kalau untuk pemakaian lampu itu bisa berbunga. Satu pohon satu atau 2 pohon. Jadi di ini tengah-tengah. untuk masalah lampu itu 2 pohon 1 lampu. Berapa watt itu ada ketentuan nggak Pak? Itu emang ada ketentuannya untuk masalah watt-wattan. Itu emang minimal yang dipakai itu 9 watt dan maksimal itu 14 watt. Itu untuk masalah lampu itu ada yang spesial, jadi khusus yang untuk buah naga. Wah. Berarti Pak Awen kalau orang kesini dikira orang lagi barang gawe apa gitu. Malam bagus. Taunya apa Pak? Lagi untuk memancing biar mereka itu ya pembuahan kayak gitu ya Pak ya. Jadi emang kalau malam ini saya sudah mulai nyalakan terus, ya, kalau maksud supaya buah itu jangan sampai Aman nggak Pak mati sini lah. Pak? Nah untuk masalah keamanan untuk di desa Pekuden alhamdulillah aman Mas. Jadi dengan buah naga seperti ini walaupun banyak sekali anak-anak zaman sekarang tapi ya Nggak ada yang nakal lah ya Pak. nggak ada yang nakal kayak gitu. Nah ini Pak saya nemuin ini ada sesuatu yang baru. Itu kan bukan nakal, itu kan inovasi. Nah kalau misalnya
jamuan di pekunci di kantor siapa itu tadi ada gitu lah gitu. Ya itu tergantung daripada buah. Waktu pertemuan ada buahnya. Oh apa kayak enggak, gitu. kayak gitu. Kalau nggak ada ya enggak kayak gitu ya. Nah ini Pak Win ini menarik ini biar gimana caranya ini kan nggak mungkin lah ya namanya dari hulu ke hilir ke anak semua. Kalau saya pernah kita di desa wisata itu ya produk yang ditawarkan itu kan bukan beli di toko modern ya Pak ya. Kalau ada jamuan ya apa yang ada di sini lah setelah emang warna gitu ada buah naga gitu. Ini menarik Pak Win jadi saya mengusulkan gitu ya kalau boleh itu kan ya boleh dikemas ke kota-kota di khususnya di kantor pemerintah gitu. Ya kalau ada tamu ada apa ada itu gitu. Dan itu sudah dalam bentuk mungkin ada samplingnya atau mungkin dibungkus oh ini produksi ini kalau beli segini gitu. Karena Pak ini menjadi menarik Pak. Jadi orang nggak langsung datang ke sini karena nggak mungkin kan Pak itu oh ya nanti sok aku kiloin dulu itu juga kan gitu itu Pak Win mungkin bisa dilanjutkan Pak Win. Mungkin kalau stabil buahnya mungkin bisa seperti itu. Tapi memang yang tidak kalah penting sensasi petiknya. Petik sendiri. Jadi Oh, orang gitu. pengunjung itu Memang semua untuk masalah penjualan itu memang kami tawarkan misalkan mau petik sendiri ya silakan misalkan mau tak petikin ya saya petikin ya untuk masalah kematangan daripada buah naga memang saya yang kami jaga itu mutu memang kalau betul benar-benar matang itu kami jual karena nantinya jadikan rasa itu Kurang kan maksimal. kurang maksimal. Nah ini faktor terasa Pak ini emang tekstur tanahnya atau memang tadi apa itu tahu resep-resep yang menyatakan ini berapa bulan Pak kalau sampai matang itu berapa bulan? Nah ini untuk masalah matang itu terhitung dari saat mekarnya Oh saat bunga. makan. Saat mekarnya bunga terhitung 40 hari dengan 40 hari itu insya Allah sudah benar-benar masak. Kayak gitu. Itu ditandain nggak sama Pak Tes? Enggak. Oh pohon ini tanggal sekian gitu. Itu kelihatan Mas. Jadi Oh. misalkan emang kalau sudah benar-benar matang itu warnanya emang benar-benar merah menyala apa merah merona lah. Ya. Oh. Itu sebagai tanda buah naga itu sudah Merah benar-benar tergoda. matang di pohon kayak gitu. Ya coba nanti kalau diizinkan nanti Pak Tes seping ngeliat itu Pak Tes menjelasin oh buah naga itu ini kan di kebun buah naganya oh ini yang namanya ini gitu kalau sekian oh ini namanya merahnya merah seperti ini kalau ini belum masak kalau ini udah gitu nanti bisa lagi ya. Oke saya kembali lagi nih Pak ini kan nanti ke pemetaan gitu lainnya oleh pemerintah ini terbentuk ada 3 launching ini setelah launching itu ngapain aja apa cuma udah launching yuk kita viralin gitu cok gitu udah gitu gimana ya, ya. Tujuan bentuk desa wisata pasti kan ada peningkatan ekonomi masyarakat. Ya, jadi dulu mungkin yang masih sendiri-sendiri sekarang oh iya Pak diwadahi ada Pokdari suatu desa wisata bisa membantu mereka ya, dalam hal pemasaran sebagainya, promosi dan sebagainya. Alhamdulillah pun selain kita promosi lewat media sosial lewat brosur dan sebagainya ternyata ada efeknya banyak pengunjung ke sini ya. dari launching itu Ya, setelah launching tambah banyak pengunjungnya ke sini belajar tentang cara buat domino, cara buat gamelan, budidaya buah naga, cara buat nah ini Pak ini kan tempat-tempatnya udah ada duluan itu yang memfasilitasi misalnya saya punya mino itu pakai surat atau apa tempat semua udah ini bukan lah tempatku sudah gawe ini kayak gitu awalnya dirembuk nanti kesepakatan seperti apa dulu kalau bicara kampung Nopian ini dulu kita kunjung ke rumah-rumah gilirannya karena kan di kampung Nopian ini ada lebih dari 20 pengrajin makanya jadi kampung bukan rumah RT itu. satu RT itu ada RT berapa Pak? RT 3 itu lebih dari 20 pengrajin awalnya kita ada rencana pembinaan itu ada bagian hari ini ke si A besok ke si B dan sebagainya tapi karena mungkin ribet dan sebagainya dari teman-teman itu akhirnya membuat desnya Kesepakatan yang 20 itu enggak kesepakatan yang mau lah oh iya yang mau
mau dibuat base camp. Nah, sumber dananya dari mana? Dari dana desa. Bagus. Sampai dengan saat ini itu ada base camp. Kemudian dari dana desa, pembangunan base camp. Jadi pengunjung nggak perlu ke rumah-rumah, tapi Ya, di langsung base ke camp satu diberi tempat. penjelasan, Iya. praktek di situ, makan di situ dan sebagainya. Tapi oleh pengelola itu dijelaskan juga ini base campnya sebetulnya di sini di kampung ini ada sekian pengrajin. Pengantarnya ada. Oh ada. Pengantarnya ada. Pemandunya di luar itu. Jadi masing-masing Pokja itu ada Ada pemandu. ya, pemandu. Kalau sini langsung bapak ya. Ya, kalau sini khusus buah naga ya saya sendiri. Big Boss. Oke nah, nih kalau itu seperti itu. Terus berikutnya gini pak, kan tadi ada dana desa masuk ke situ. Nah, itu ada nggak apa namanya keinginan? Ini kan biasanya kami yang buat dari dana desa, gitu. Kami fasilitasi. Pemerintah desa itu langsung ngeculkan gitu. Ini nggak mampu lah desa suruh ngurus sama kayak gini tuh sayangnya dibentuk apa gitu. Itu dibentuknya Pokdaris. Oh, Garwi itu sebagai solusinya gitu. Sebagai satu sub organisasi untuk mengelola besar. Tapi setelah lalu itu berjalan gitu ya. Itu beriringan. Oh beriringan. Jadi launching desa wisata otomatis juga pengesahan Pokdaris. Tadi sampaikan di awal yang ikut 40 orang kan. Oh, itu cikal bakalnya gitu. Cikal bakal. Berarti bapak juga itu udah Iya. oh, oh, oke. Akhirnya semua masuk ke apa namanya pelatihan sudah selesai. Akhirnya yang Pokja udah di Pokja. Ya. Yang belum punya Pokja dan mau bergelut di bidang wisata, ayo baru Pokdaris. Sampai sekarang yang aktif di Pokdaris itu 18 orang. Wah, Di luar bagus Pokja. dong lo gitu. Di luar Di luar Pokja. Pokja. Udah Pokja. Semangatnya luar biasa. yang apa namanya yang ngurusi promosi organisasi dan sebagainya terkait pengembangan sumber. Nah, itu apa namanya pengelompokan akhirnya kayak misalnya Pak Trisno, aku di ini aja lah, terbantu dia adunya gitu. Pertanyaannya itu karena memang milih dewek apa oleh pemerintah desa kamu kesana ini kesini gitu. Kan sudah berawal dari awal mas, Ya, iya sudah kan? ada. Komentarnya kan sudah jelas. Iya. Oh, gitu. Pak Trisno memang pemilik kebun buah naga, otomatis ya di Pokja saja, di jalur biaya tarik wisata buah naga. Yang kan numpung Nobiamin sama, ya ngurusin Nobiamin jadi kan nggak mengganggu dengan kesibukan mereka masing-masing. Jadi nggak usah geser-geser lah ya. Dan untuk masalah kepengurusan itu kalau Pokja ya sudah di Pokja saja. Untuk kepengurusan yang lain, yang ngurus yang lain, jadi sendiri-sendirilah kayak gitu. Ini Pak Tris ini yang hebat ya. Kemudian banyak ketahuan. Artinya dari pemerintah pokoknya itu kami itu membentuk tadi kepada Pokdaris. Pokoknya ya silakan semuanya itu bekerja sesuai dengan apa yang dimiliki. Enggak. Kadang-kadang kan wah belum kok ya. Kadang-kadang kan kalau udah mulai besar kan rewel Pak. Iya. Enggak lah, kamu jadi ini aja, kamu jadi ini aja. Ternyata kan di sini fokusnya kan enggak. Iya. Nah itu Pak di sini itu. Nah, terus berikutnya gini Pak. Ini Pak Win yang menarik adalah berikutnya. Ini kan jalannya kayak gini ya. Ada nggak berkeinginan itu yang namanya wisata gitu ya. Ini aku kalau kayak gini aku seneng. Asing loh kayak gini gitu ya. Ya alami. Tapi ya mungkin gitu. Ya kadang-kadang kita kan kedatangan tamu gitu ya Pak ya. Wah ada yang istimewa cuma kayak gini doang lah. Ada nggak keinginan sesuatu yang kira-kiranya kesana orang itu berkerasan? Tertarik? Iya dia tariknya gitu. Saya tarik. Kalau terkait jalan kita ada apa namanya program dari pemerintah terkait jalan. Iya. Jadi tahun ini selalu kita bangun aspal. Wah, itu jalan desa atau jalan Jalan desa sampai jalan baru. Belum sampai ujung, belum sampai. Itu sana bisa apa Pak? Sana gedung gede nanti. Tapi masih ada gerumbul kita, gerumbul gedung Kambang. Tapi masih Kambang gede. masih Itu wilayah. satu-satu. Apa itu yang kemarin diciptakan untuk itu nantinya? Homestay. Homestay-nya berdiri sana. Iya. Berarti nanti Belum tembus. Oh belum tembus. Belum tembus. Ini baru kurang lebih 1 kilo. Kemarin 1 kilo ada Nanti berarti 3-4 meter lah ya lebar ya. 3 meter. 3 meter. Nah ini Pak. Tahun ini ada aspal insyaallah. Nah ini Pak Winan ini kan silakan nanti ya. Nanti lu bisa lah menyampaikan ini kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan pengembangan serta daripada wisata desa butuhnya itu apa aja. Ya kan
Nanti disampaikan karena kan saya yakin di tingkat desa itu akan menghantarkan gitu ke desa. Ini loh para menteri, ini para bupati dan bla 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 gitu ya. Kami itu butuh ini loh, kami udah punya ini, tapi kami punya kendala ini, kami nggak mampu gitu. Kalau di desa Pak Bun itu memang sekali itu terbatasan anggaran, mungkin hampir sama di setiap desa. Kita dana desa hanya sekitar 800 juta 800 juta per tahun. Ya. kecil juga. Itu pun dibagi dengan kebudayaan, ya kan, pembinaan atau bangunan. Jadi kalau yang sekarang mendesak menurut saya sih memang hubungan kampung Kedung Kambang, Gerumbul Kedung Kambang, RT 1 RW 1 di Kabupaten dengan warga di sebelah utaranya. Akses jalan kita udah mulai gitu, mas. Tapi saya sama keterbatasan anggaran nih. Setiap tahun paling maksimal cuma 200 juta kan cuma dapat berapa meter kan seperti itu. Jadi kita ini jalan ini sudah 4 tahun kayaknya loh ya. Ada yang pernah 80 juta. Tapi makadamnya udah di belum. Iya, yang bukan barang pondasi kanan kiri sama kemudian Enggak, kira total tuh berapa kilo nih? kurang lebih kalau yang kurang mungkin 1 kilo, total mungkin sekitar 2 kilo. Jadi kalau nanti mungkin ada Pak Menteri Desa mau bantu, kemudian kita memang jalannya cepat selesai. Oke, ini Pak Win, ini oke. Saya sampaikan ini Gus Menteri. Ini Desa Pekunden membutuhkan jalan kita 1 kilo, lebarnya 3 meter gitu. Karena ini akses jalan untuk menghubungkan antar Gerumbul. Di sini kita berikan informasi Gus Menteri. Ini desanya Desa Pekunden. Dia udah berprestasi sebagai desa wisata desa tingkat nasional. Nomor 2 ini. Mohon kiranya Desa Pekunden bisa ketambahan nilai khususnya dana desa ataupun mungkin ada dana khusus dari Kementerian Desa masuk ke Desa Pekunden. Begitu. Silakan Pak Win. Mungkin ada lagi kebutuhan yang di sini Pak. Ya kan orang biasanya mana gitu, gitu loh Pak. Terkait sarana-prasarana pendukung di setiap Pokja memang masih sangat kurang ya. Kita di awal mungkin saya pernah sampaikan di sini. Di awal berdiri Desa Wita hanya 5 Pokja. Kampung Noriamino, rumah gamelan, rumah batik, rumah mangrem dan kebun buah naga. Setelah 3 tahun berjalan berawat ini kita ada penambahan sampai dengan 10 Pokja. Otomatis ya itu mungkin berawal karena memang masyarakat yang saya panggil tadi yang awalnya pesimis tapi melakukan perubahan itu akhirnya mereka punya UMKM dan monggo dipercaya untuk jadi daya tarik wisata juga lain-lain. Ini baru ini ya, periksa saya baru satu spot ini di Kebun Naga baru tadi ada Nopi ada dari rumah batik gitu. Nah, gamelan itu. Tapi nggak tahu kalau kita kumpet bisa 1 hari nggak selesai. Oke gini, ini yang ada rumah batik gitu. Berarti ini batik Batik tulis, batik tulis. Kita sudah punya satu batik ciri khas, batik Undimas khusus Pekunden. sudah berhati juga. Oke lah ya, nanti pemirsa dari desa juga semoga nanti suatu saat Gus Menteri hadir gitu ya, anjang sana gitu ke Desa Pekunden, mungkin akan dibuatkan batik khusus oleh warga Desa Pekunden, sangat seru sekali. Mungkin dari Pak Ivan juga ingin hadir di sini ataupun dari Dirjen PDP Pak Sugito, kami persilakan untuk hadir di Desa Pekunden. Nah, ini Pak, yang tadi yang kampung batik itu ya sama kampung 1 RT. Kalau awalnya cuma 3 pengrajin, 3 pengrajin batik. Itu keluarga atau Bukan keluarga, beberapa orang terpisah. Malah mungkin dari 3 orang nggak familiar di Pekunden, tapi yang familiar di luar Pekunden. Hebat. Sebagai salah satu contoh, 2 orang itu pasti diundang menjadi mentor di SKP kali itu. Berarti nggak izin sama desa. Apa desanya nggak mau pengen gini? Karena itu tadi Bang, kita banyak potensi UMKM tapi nggak ada wadahnya, mungkin seperti itu. Jadi masing-masing punya peluang sendiri, punya channel sendiri, melakukan sendiri kan seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah ada potensi mereka mau bergabung juga. Gitu. Akhirnya sekarang oleh Pekunden mungkin dibuatin kayak apa ya, electronic book gitu ya. Jadi kalau orang mau datang ke Pekunden, ini menunya ini gitu ya. Terus tempatnya di sini ada sekian gitu ya.
Seperti itu ya Pak ya? Bukan elektronik, bukan ada brosur. Oh brosur. Iya. Tapi kan nanti pastinya ke sana Pak. Kita daftarin Hampir sama lah. Iya. Karena kan gini Pak, di Kemendes itu ada apa namanya mengawal dan mendorong memang itu produk-produk asli itu menjadi haki Pak. Nah itu kemarin saya juga mendampingi advokasi yang dari Aji Barang, Pak Agung itu dari Bumdes. Nah kalau memang nanti itu tidak ada ciri khas, didatangin aja ke HP, saya yakin Kemendes mau membantu. Alhamdulillah sudah Pak. Oh sudah. Kemarin di Solo malah. Jadi di Solo penyerahan sertifikat. Sertifikatnya udah haki berarti ya. Untuk yang tadi. Nah ini terakhir nih Pak, ini kan tapi satu saat mungkin seperti awal gitu kan. Nah ini kesan itu masih berlanjut kemudian selain tanaman Kalau untuk di pertanian sendiri juga ada hortikulturanya, itu ada sayuran, pare, terus buah melon juga kami pernah tanam, semangka, anggur belum? anggur belum. Nah ini malah rencana kedepannya kami ingin mengembangkan stroberi. Stroberinya. Apa kami sudah mibil ibaratnya dengan bibitan di sini. Nanti bagaimana ini tahap penelitian ya. Jadi, seperti itu untuk pelengkap lah, karena yang namanya stroberi itu memang udara dingin, tapi menurut pakar juga pernah ke sini, katanya di sini juga potensi. Alhamdulillah kami sudah banyak itu membuat bibit dan akan kami kembangkan nanti ke sini. Ya sedikit saya lihat sih alamnya kayak sini cekungan sih ya Pak ya, lembah Jadi gitu. untuk pertaniannya itu ada cabai, ada bawang merah juga. Jadi untuk mendukung dengan adanya ketahanan pangan lah. Untuk sawahnya sendiri juga hamparan luas, karena luas sawah daripada pemukimannya itu luas sawahnya. Berarti untung sini Pak, ini jangan sampai nanti ngembang wisata orang yang beli itu orang-orang luar. ini Pak Win ini perlu ya, karena gini, ini berarti Sandoro kepala desa ada sebuah percetakan desa. Jadi nanti Pak Win bisa berkonsultasi ataupun nanti ya nanti Kemendes itu bisa memfasilitasi biar nanti saya sampaikan gitu ya. Karena apa? Ini kalau ada tata ruang, jadi nanti pemanfaatan ruang-ruang yang ada di desa itu, oh ini punya aku kok, kenapa nggak boleh dibangun? Nah ini mesti harus dimulai Pak, dimulai diinisiasi untuk ada kawasan lahan pertanian terpadu. Ya udah sini nggak boleh, pokoknya oleh gitu loh Pak. Karena apa ini tadi? Nanti lama-lama sana kan mulai gandeng ya Pak, itu jalannya bagus. Aku nggak janji 5 tahun gandeng tepinya rumah Pak. Coba sih gitu. Iya gitu. Karena apa? Lalu jalannya udah enak kok. Enak ya. Ya mobil bisa masuk kan. Nah ini Pak Win. Tapi tanah-tanah Aceh desa di sini. Di tengah-tengah kanan kiri udah ada desa. Alhamdulillah dengan adanya tanah jalan baru ini nantinya menghubungkan ke tanah desa. Ya, jadi di situ ada Bengkok Pamong sama Khas Desa. Jadi ngumpul sini ya. Oh berarti terjaga loh kayak gini. Dapat 11 ya. Yang punya desa luas juga di sini. Nah ini Pak, ini tadi kita katakan ini perlu disikapi Kemendes itu kan punya data ya, itu miliknya, itu ada data Indonesia Membangun, itu ada sebuah rekomendasi Pak. Nanti bisa lah oleh tenaga pendidik aku dibuka sebenarnya pekunden itu apa sih yang harus dilakukan, karena kadang-kadang kan ya kita nggak munafik kayak apa namanya, dong aku kok ya keinginan aku, padahal sebetulnya itu bukan kebutuhannya gitu. Contoh kayak tadi lah sini, oh kita itu butuh bangun jalan, nah si
sehingga apa ya, impaknya apa gitu, pengaruhnya apa tadi disinggung kan pertumbuhan ekonomi itu bagus itu Pak. Berikutnya adalah adanya data desa, ini pun harus digali, terus nanti ada dana aspirasi, dana apa itu juga di satu Pak. Nah, di situ nanti pokoknya diungkit, contoh ini Pak, misalnya di sini infrastrukturnya kurang, butuh. Nah, di situ ada rekomendasinya apakah ini dilakukan oleh kabupaten, provinsi, atau desa. Dan ini kalau desa bisa pakai dengan desa. Nah, semuanya itu oke ya. Semoga dengan kami gitu ya hadir di sini dan Mas itu ya akan menjadi informasi pada masyarakat khusus dari kementerian atau dari lembaga atau dari lembaga dari pemerintah baik kabupaten atau desa pusat bahwa perkembangan adalah fasilitas umum dasar yaitu jalan, karena jalan ini sangat dibutuhkan sekali, tapi karena keterbatasan daripada pendapatan, baik itu pendapatan asli desa ataupun dana transfer khususnya dari desa itu masih kurang. Tahun ini tahun 2003 itu 800 ya, semoga aja saya secara pribadi mendoakan tahun depan bisa naik menjadi 1 miliar. Nah, sebelum ini dapat dana alokasi kinerja, mohon dari Kementerian Keuangan bisa melihat apa yang menjadi kebutuhannya desa Pekumben. Nah, karena sekarang gini Pak dan masyarakat Pak Nanang dan Pak sekarang itu nggak usah takut desanya itu menjadi desa maju, desa mandiri, karena yang dinilai itu sekarang adalah bagaimana misalnya Pak Nanang itu punya uang 1.000 dikasih sama anaknya 2 dan 2 itu pasti bakal lebih. Nah, itu akan kelihatan. Nah, adalah amati kinerja desa. Betul itu adalah ada kepala desa yang sangat tetapi itu semua adalah menjadikan adanya kepada sehingga masyarakatnya lho Pak sak butuhnya jalan gitu kan lalu Cina dhuwur ora aku butuh rumah ya. Nah ini yang harus dikatakan dari situ kalau pasti gini kalau di dalam Indonesia butuhnya jalan kok nggak diobsesi jalan Pak, selamanya pun itu akan menjadi pertanyaan dan harus dijawab setiap tahun gitu. Tapi kalau itu sudah dijawab ya sudah selesai, ganti yang lain gitu kan, sama dengan ini. Usulan masyarakat kita butuh lapangan desa. Kita dulu pernah ada, tapi kan itu hak pakai tanah warga ditukar garapan, akhirnya kita pakai. Tapi sekarang udah balik ke sini ya, kita butuh lapangan. Nah, kendalanya kan sekarang ini kan zona hijau, ya kan, untuk pembuatan lapangan dan sebagainya. Kalau kampanye kan perlu izinnya macam-macam seperti itu, tidak semudah kita buatkan seperti itu. Kalaupun kita mungkin memaksakan dibuat, takutnya di kedepan hari ada permasalahan karena itu izin dan sebagainya. Mungkin buat nanti dari Kemendesa ataupun dari yang lain bisa membantu kita. Kita harus kemana untuk mengurus izin tersebut, ya kan? Oke. Jadi memang apa namanya? Aspirasi masyarakat kita butuh lapangan. Dibanyakan. Masa Pekumben sudah desa wisata nggak punya lapangan? Kalaupun ada hiburan masih menurut di halaman rumah warga kan seperti itu. Oke gini Pak bisa jawab ya. Makanya tadi di dalam indeks desa membangun kita ada pertanyaan apakah desa itu memiliki ruang hijau terbuka. Dijawab aja, kalau emang nggak ada ya nggak ada. Nah karena apa, nanti dari situ bisa terungkit. Nah, ruang terbuka hijau yang buat umum ya lapangan. Gitu. Karena kita butuhnya itu lah, kalau butuhnya itu tentang nanti teknis itu pastilah pemerintah kabupaten, apalagi ini adalah kebutuhan warga pasti ada lah. Nanti bisa ke Diperki gitu ya, ke BPN. Saya yakin beliau sama dan jajarannya tahu lah sudah. Tapi yang jelas kalau itu jadi kebutuhan maka tidak gitu. Karena itu kan tempatnya berkumpul warga gitu. Ya lah. Saya kira orang mungkin masa tanahnya lapangan tengah-tengah orang mungkin kan kayak alun-alun lah ya Pak. Gitu. Padahal kan kesilah di sini kan bisa, tapi ya itu tadi Pak segera dibuat perdesa tata ruangnya. Jadi nanti bagi kalau perencanaan itu udah mulai nge-share ini cikal bakalnya nanti untuk lapangan gitu.
siapapun ke depan yang menjadi kepala desanya sudah. Jadi dia tidak akan mewai. Kadang-kadang kan gitu ya Pak ya, ganti bol ganti maning. Oke. Terima kasih Pak Win, Pak Nanang, dan Pak Aris. Saya ucapkan terima kasih. Bagaimana desa Pekundan berangkat dari hal yang sederhana sekarang menjadi sesuatu pembicaraan yang positif, dan saya mendukung apa yang menjadi sebuah keinginan dan pada desa Pekundan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan ini. Semoga lagi di sana Pak. Bang. Kita lagi mengajukan pendidikan ulang. Oke, nah, saya doakan nanti bisa berkembang, dan dengan kehadirannya Danisa itu untuk pengembangan ekonomi masyarakat Pak. Jadi tinggal fokuskan saja Pak, fokuskan dana desanya ke arah itu, terus nanti semuanya akan memudahkan. Karena apa? Sekarang dunia ekonomi ya Pak Nanang ya. Oke, itu saja saya ucapkan terima kasih, dan sekali lagi di Desa Banyumas mengucapkan terima kasih, dan saya yakin Desa Pekundan akan lebih baik, lebih maju, dan semuanya akan tertata. Dan bentar lagi ya Pak Nanang, nanti kalau panen insya Allah saya datang ke sini lagi Pak, pengen resep gitu ya, pengen katanya itu dari petikannya itu rasanya beda. Gitu. Sensasinya beda. Nah, itu. Oke, itu saja saya ucapkan terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.